negosiasi dengan banyak orang, bahkan kita juga negosiasi dengan diri kita sendiri. Misalnya ketika satu malam hari kita sudah membuat jadwal, kita sudah membuat jadwal itu dengan serapi mungkin. Kita harus bangun dengan jam 4, dengan harus sholat misalnya dengan baju putih, dan kemudian kita lanjutkan dengan olahraga, dan kita harus sarapan di tepat waktu jatuh. Itu jadwal yang sudah kita susun rapi di malam hari. Nah, tapi kenyataannya di besok pagi, di esok harinya kita sudah bangun di jam 4 dengan alarm yang sudah hidup, tapi kita tidur dengan diri kita sendiri. Nanti nanti besok mau dirapi di jam setengah 5 sampai pada akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 7. Maka semua jadwal yang sudah kita susun rapi dari jam 4 sampai jam 6 sampai jam 7 itu terlewat. Itu kita akhirnya sudah negosiasi dengan diri kita sendiri. Itu untuk negosiasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang 7 elements of negotiation. Yang pertama itu ada interest, siapa saja yang berkepentingan dan apa kepentingannya masing-masing. Jadi kita bernegosiasi dengan antara dua orang ataupun antara kedua belah pihak. Kita harus mengetahui kita itu mau negosiasinya sama siapa. Ketika kita menjadi orang besar, maka kita akan bernegosiasi juga dengan orang besar. Jadi kita sudah tahu peluru ini akan kita tancapkan ke siapa. Itu akan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu ada alternatives, Barna dan reservation value masing-masing. Barna itu adalah singkatan dari Best Alternative to Negotiation Agreement. Jadi ketika kita bernegosiasi, kita menawarkan produk, barang atau jasa, orang yang kita nego itu kan tidak semuanya mereka mengatakan iya dengan apa yang kita tawarkan. Maka kita harus memberikan alternatif lain sehingga orang yang kita nego itu tetap melakukan dapat memilih deal, tidak ada kata tidak deal. Contohnya, ketika kita menawarkan program dengan dengan seseorang untuk menerima program yang kita tawarkan, orang ini sudah kita sangat sudah sangat kita nego dengan sebaik-baiknya, tapi orang itu tetap tidak mau apa yang sudah kita tawarkan. Nah, jangan sampai orang itu tidak bilang apapun alasan tidak boleh orang yang kita tawarkan itu tidak deal. Kita harus memberikan alternatif lain. Misalnya kita tawarkan ke orang yang kita nego itu untuk memberikan program yang sudah kita berikan itu kepada pilihannya. Misalnya mereka memberikan program ini kepada tetangganya, kepada saudaranya, ataupun ke temannya. Jadi program yang kita tawarkan itu tetap berjalan. Itu untuk yang elemen yang kedua. Kemudian teman-teman, untuk elemen yang ketiga itu ada option. Jadi kemungkinan persetujuan solusi penciptaan value baru. Balik lagi, ketika kita bernegosiasi, kita menawarkan produk, barang atau jasa, itu tidak semua mereka mengatakan iya. Ada kemungkinan untuk maybe no gitu. Mereka tidak mengatakan tidak, maka ketika kita bernegosiasi, kita tidak boleh memberikan orang yang kita nego itu untuk berpikir secara lama. Kita tidak boleh ketika negosiasi itu kita tidak boleh ketika negosiasi itu kita mengatakan pertanyaan dengan menggunakan bagaimana ataupun kapan. Jadi kita harus sudah memberikan pilihan-pilihannya dan mereka memilih pilihan yang terbaik itu. Misalnya ketika kita mau bernego dengan sekretarisnya perusahaan untuk meeting dengan pimpinannya, kita negosiasi dengan sekretarisnya, Mbak, ini kita kapan ya mau, kita jangan sampai menanyakan kita kapan ya mau meeting dengan pimpinan, bukan, tapi kita ganti pertanyaannya dengan kita meetingnya hari ini siang atau sore ya. Itu untuk opsinya. Jadi dia pasti menjawab, oh kita akan meeting di sore hari gitu. Jadi itu untuk yang ketiga ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu ada legitimacy, itu standar dan nilai-nilai objektif yang diakui oleh kedua belah pihak. Jadi ketika kita menawarkan produk, barang atau jasa, produk, barang, jasa kita ini harus mempunyai tagline sendiri. Jadi mereka sudah mengenal. Misalnya dengan kalimat dengan kata beli, dengan kata fashion, Intan Fashion gitu. Mereka sudah mengenal. Nah, Intan Fashion itu adalah toko yang menjual barang-barang baju-baju syar'i, jilbab-jilbab syar'i. Jadi itu sudah terkenal dengan seperti itu. Itu untuk contohnya, teman-teman. Kemudian itu untuk yang keempat. Kemudian yang kelima itu ada relationship, norma-norma dan hubungan jangka panjang pemakaian pihak lain. Jadi kita harus menjalin hubungan dengan sangat baik
dengan orang yang akan kita nego. Baik itu sebelum bertemu sampai sehingga kita sudah selesai bertemu. Jadi sebelum bertemu itu kita harus sudah berkomunikasi, baik itu lewat online ataupun offline, baik itu via chat, via telepon ataupun secara langsung. Kita harus sering-sering bersilaturahmi sehingga ketika kita sudah bertemu untuk negosiasi dengan orangnya gitu, kita itu tetap setelah sampai ketika pulang kita tidak memutuskan hubungan itu, kita tetap bersilaturahmi, menjalin silaturahminya sehingga produk, barang atau jasa yang kita tawarkan itu masih melekat di dalam orang yang kita nego. Itu untuk yang kelima, teman. Kemudian untuk yang keenam, ini ada communication. Ini sangat penting untuk bernegosiasi, kejelasan dan asumsi dan persepsi masing-masing pihak. Kita harus komunikasinya itu harus jelas, persepsinya itu juga harus jelas. Jadi ketika ini barang yang sudah kita tawarkan itu deal untuk menjalankannya itu nanti tidak ada kesalahpahaman gitu. Kemudian yang terakhir, teman-teman, itu ada komitmen masing-masing yang masih realistik, authority para pihak yang bisa melakukan keputusan. Jadi balik lagi, kita ketika negosiasi dan sudah dinyatakan deal, kita harus ada surat untuk menyatakan bahwa nanti ketika ini sudah kerjasama ini sudah berjalan, kita harus mengikuti sesuai dengan persetujuan. Seperti misalnya kita harus membuat tanda tangan surat kontrak. Jadi ketika kita negosiasi dan sudah deal, kita itu ternyata kita ya harus menjalankan kerjasamanya sesuai dengan surat yang sudah kita sepakati sebelumnya. Jadi kita tidak bisa berjalan sendirinya tanpa ada kita tidak bisa berjalan sendirinya tanpa tidak mengikuti surat kontrak yang sudah kita buat. Itu untuk 7 elements of negotiation, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Semoga ketika kita sering bernegosiasi dengan orang, 7 elements ini bisa kita gunakan dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya bersama saya, Intan Permatasari. Saya anak muda, wanita muda, dan wanita karir tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.